Tahun 1631, Banten, bersukacita. Putra mahkota lahir, namanya Abdul Fattah. Ia adalah cucu dari Sultan Abdul Mufakir, penguasa Kesultanan Banten. Kelahiran Abdul Fattah disambut dengan gembira. Ia adalah penerus tahta yang dinantikan. Sejak kecil, Abdul Fattah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia haus ilmu, ia belajar agama, strategi perang, dan tata negara. Kakeknya Sultan Abdul Mufakir melihat potensi besar dalam diri cucunya itu. Abdul Fattah dididik dengan disiplin ketat. Ia diajarkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia juga dibekali dengan ilmu agama yang kuat. Semua itu membentuk karakter Abdul Fattah menjadi pribadi yang tangguh dan berwibawa. Di usianya yang ke-22, Abdul Fattah naik tahta. Ia menggantikan ayahnya yang wafat. Ia dinobatkan dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Rakyat Banten menaruh harapan besar pada pundak sultan mereka yang baru. Kesultanan Banten adalah primadona. Letaknya strategis di jalur perdagangan dunia. Banten adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh di pelabuhannya. Kekayaan Banten mengundang decak kagum. Namun, di balik gemerlapnya, bahaya mengintai. Perusahaan dagang Belanda, VOC, mulai menancapkan kukunya. VOC ingin memonopoli perdagangan di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa sadar betul akan ancaman VOC. Ia tahu, Belanda datang bukan untuk berdagang semata. Mereka haus akan kekuasaan. Sultan Ageng Tirtayasa bertekad untuk mempertahankan kedaulatan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa adalah pemimpin visioner. Ia tidak hanya memikirkan pertahanan Banten, ia juga fokus membangun kesejahteraan rakyat. Ia tahu, rakyat yang sejahtera adalah kunci kekuatan sebuah bangsa. Salah satu fokus Sultan Ageng Tirtayasa adalah pertanian. Ia memerintahkan pembangunan irigasi. Lahan-lahan pertanian diairi dengan baik. Hasil panen pun melimpah. Banten menjadi lumbung padi. Tak hanya itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan industri dan perdagangan. Ia membangun galangan kapal, pusat kerajinan, dan pasar-pasar baru. Ekonomi Banten pun semakin menggeliat. Sultan Ageng Tirtayasa memahami pentingnya diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Ia mengirim utusan ke berbagai kerajaan di Nusantara. Ia juga menjalin hubungan dagang dengan Inggris, Turki, dan Portugis. Tujuan Sultan Ageng Tirtayasa jelas. Ia ingin memperkuat posisi Banten di kancah dunia. Ia ingin menunjukkan bahwa Banten adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hubungan diplomatik ini juga menjadi strategi untuk meredam pengaruh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa dikaruniai banyak putra. Salah satunya adalah Pangeran Haji. Ia adalah putra kesayangan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, siapa sangka, Pangeran Haji akan menjadi sumber duka bagi sang ayah. Pangeran Haji terbujuk rayuan VOC. Ia tergiur janji kekuasaan dan harta. Ia bersekongkol dengan Belanda untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Pengkhianatan ini menjadi pukulan telak bagi Sultan Ageng Tirtayasa. Perang saudara tak terelakkan. Sultan Ageng Tirtayasa memimpin pasukannya melawan Pangeran Haji dan VOC. Pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun. Sultan Ageng Tirtayasa berjuang dengan gigih. Namun, VOC memiliki persenjataan yang lebih modern. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mulai terdesak. Satu persatu wilayah Banten jatuh ke tangan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa terus bergerilya. Ia tak pernah menyerah. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap VOC. Ia diasingkan ke Batavia dan dipenjara hingga wafat pada tahun 1692. Kepergian Sultan Ageng Tirtayasa meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Banten. Meski wafat, semangat Sultan Ageng Tirtayasa tak pernah padam. Ia dikenang sebagai pahlawan yang gigih melawan penjajah. Ia adalah simbol perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa mengajarkan kita arti penting persatuan. Ia mengajarkan kita untuk pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Untuk mengenang jasanya, nama Sultan Ageng Tirtayasa diabadikan menjadi nama jalan universitas dan bangunan penting lainnya. Kisah perjuangannya terus menginspirasi generasi penerus bangsa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah bukti bahwa semangat juang takkan pernah mati. Ia adalah pahlawan yang namanya terukir abadi dalam sejarah Indonesia.